Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara radio streaming Bright Jakarta. Hari ini kita akan bincang-bincang spesial sama tamu saya yang dari Bandung. Siapa dia? Panggilannya sih Om Ricky. Walaupun tadi ngobrol-ngobrol angkatannya sih angkatan 94. Jauh banget sama saya. Kalau saya kan 96. Jadi tuan Mas Ricky banyakan saya usianya. Kita sama Mas Ricky. Apa kabar Mas Ricky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini dari Bandung mana? Enggak, saya sebenarnya kan udah tinggal di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Cuman saya memang dari kecil kan lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Terus teman-teman ya yang sekarang banyak, kalau yang di media gitu ya, banyak kenal juga saya dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Walaupun udah di Jakarta gitu, tapi di Jakarta soalnya. Oke. Di samping Mas Ricky ada Mas Budi, partner saya di Bright. Halo Mas Budi. Ya, baik Mas. Baik ya, Mas Budi nanti akan bantu-bantu saya ngobrol-ngobrol sama Mas Ricky karena kalau saya ngobrol sendiri sama Mas Ricky kayaknya saya keteteran, makanya harus didampingi sama Mas Budi biar Mas Ricky diapit sama 2 orang radio Bright. Mas Ricky boleh ngobrol-ngobrol Mas Ricky? Sebentar, sebelum ngobrol kayaknya harus klarifikasi dulu nih. Gimana? Jadi Mas Ricky tadi 94, Iya. Mas Rijal akunya 96. Nah, yakin nggak? Ini 1896. 9896. Oh, kabarnya ini udah dua. Saya angkatan 96 juga tuh. 96 ya. Tapi dia ngambil S2 nya tahun 96 Mas. Iya. Baik, Mas Ricky boleh ngobrol-ngobrol ya? Silakan Mas. Silakan. Aduh, nanyain apa sih? Gak ada larang Mas Ricky ya. Oke. Mas Ricky, saya dapat info nih, Mas Ricky ini adalah seorang pemerhati radio, benar nggak sih? Actually gini ya, karena passion gitu ya, atau pengalaman saya dan juga akhirnya ada beberapa kerjaan saya terhubung dengan radio sebenarnya kayak gitu. Oke. Itu makanya saya bilang pemerhati radio, dan tadi Mas Ricky kan nambahin bahwa passionnya ada di situ. Yang saya dapat informasi adalah Mas Ricky itu dari remaja. Dari mana sih informasinya? Makanya nih, saya mau klarifikasi nih sama Mas Ricky nih. Dari remaja tuh udah suka banget sama dunia radio. Nah, boleh cerita nggak kenapa Mas Ricky passionnya ada di dunia radio? Oke. Sebenarnya kan saya dengar radio itu dari kecil ya. Mungkin tahun 80-an kayak gitu kan. 80-an. Cuma sebenarnya mulai intens dengerin radio itu pas 90-an awal ya. Jadi pas masa perubahan AM ke FM. Biasanya kayak gitu kan. Jadi radio FM tuh baru lah gitu kan. Terus ya namanya masih anak muda ya pas zaman itu radio anak muda pada masa itu kan jadi trendsetter gitu ya. Di Bandung ya berarti? Di Bandung. Mungkin di Bandung. Nah jadi itu saya dengar radio lah gitu kan. Banyak yang pas zaman saya tuh anak-anak seusia saya gitu waktu itu ya dengar radio. Radio tahun berapa itu? Tahun 89, 90, 91. Di usia berapa Mas Ricky? Saya waktu itu masih SMP ya. Oh, masih SMP. Jadi sekitar tahun 8 saya lulus SMP kan 91 gitu. 91, oke. Ya. Jadi SMP sudah mengikuti dunia radio ya dari AM ke FM dan asalnya gini. Ini saya mau tahu asalnya nih sebenarnya. Sebenarnya gini pas SMP gitu, SMP saya nggak suka begitu radio. Oke. Nah, kebetulan ada itu teman-teman sekelas cewek-cewek gitu ya. Nah, dulu dekat sekolah saya, dulu saya sekolah di SMP 1 Bandung itu di daerah Kesatrian tuh Pasir Kaliki itu. Nah, di situ ada radio tuh Mas. Radio CV gitu kan namanya. CV, iya. Kan masih ada lah gitu. Nah, dulu radio baru pindah dari masih AM, saya nggak banget karena antenanya masih tentang AM itu, statistik ke FM. Nah, itu ada teman-teman saya waktu itu teman cewek gitu, mau banyakan gitu. Itu antar saya tuh ke radio, ngapain ke radio gitu kan? Pas kerunya gitu kan, itu kan antarin deh. Ternyata dia mau request bawa kartu pos atau apa gitu kan? Terus ditanya tuh sama penyiarnya waktu itu, aduh siapa ya? Mungkin almarhum siapa ya? Bang Wildan Nasution atau siapa gitu? Waktu masih di situ, dia nanya, ini yang cowok-cowok pada ngapain gitu? Mau request juga enggak? Ngapain? Ngapain nggak seru gitu gitu? Kan tuh temen-temen yang cewek tuh justru heboh gitu kan? Radio segala macam. Wah tadi kirim-kirim kayak gitu. Pecicilan lah di situ gitu kan? Nah terus lama-lama gitu mulai itu suruh dengerin radio tuh di FM baru gitu. Terus akhirnya kan ada beberapa radio FM yang baru muncul gitu kan? Itu radio anak mudanya kalau salah ada Pos, ada Ardan gitu kan? Jadi rata-rata sih anak muda di Bandung waktu itu ya dengerin 2
dua radio itu sebenarnya. Radio OS sama Ardan ya? Radio OS sama Ardan. Ya apa lumayan nih lah, brandnya waktu itu ya sangat kuat itu di anak-anak. Sejak itu Mas Diki akhirnya jadi suka dengerin radio. Mulai dengan radio waktu itu, terus sampai akhirnya di tahun 92an, jadi pas saya udah SMA awal itu kelas 1 tuh saya ikutan nih fans club radio OS. Apa itu? Fans club. Fans club. Oh, Jadi waktu itu memang zamannya apa ya, tiap radio punya fans club gitu ya. Oke. Biasanya tujuannya untuk ini, untuk apa sih, regenerasi gitu, nyiapin orang untuk kerja di radio gitu kan. Jadi loyalty programnya OS ya. betul kayak gitu kan. Jadi lumayan nih ada apa, komunitas yang bisa di apa, mulai dikasih apa sih, gambaran tentang dunia radio kelima segala macam. Kebetulan waktu itu radio OS ikutan NAB ya di Amerika. Jadi banyak informasi yang apa tentang industri radio, perkembangannya kayak gimana yang kita dapat dari OS ini informasinya. Oke. Sejak itulah makanya Mas Diki jadi pemerhati radio ya. Kenapa saya bilang pemerhati radio? Karena ada hubungannya dengan kegiatan Mas Diki saat ini. Apa itu? Kita balik ke sesi berikutnya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Di samping saya masih bersama Ricky Bratarmaja dan Mas Budi Radio Bright. Mas Budi, gimana nih, kita mau tanya-tanya apa lagi nih sama Mas Ricky nih yang masih muda dan ganteng? Belum tahu udah panggil om gitu. Silakan Mas Budi. Iya, Mas Ricky, terusin obrolan yang tadi nih. Mas Ricky kan kenal dunia radio tahun 80-an akhir hingga awal 90-an. Betul. Hal yang menarik di era tahun 90-an itu apa sih Mas di dunia radio? Tahun itu sebenarnya kalau dari sisi saya pendengarnya itu radio sangat exciting gitu kan. Jadi saya dengerin radio, teman-teman saya juga dengerin radio gitu. Bisa jadi status sosial seseorang ya, gue dengerin radio ini loh gitu. Oh iya banget itu. Jadi kalau lu denger radio merasa apa ya? Misalnya gini, saya pendengar OS Bandung kan, wah nih OS tuh radio gue banget gitu. Nah gitu kan, kayak gitu kan. Jadi musik yang dia mainkan, ya memang selalu tuh kayak gini. Dia ada semacam value gitu kita. Ini OS tuh gue banget lah gitu kan, kayak gitu kan. Mungkin kalau di Jakarta ini andos banget tuh gue gitu, pas banget gitu. Pas ngalamin lah pas zaman itu, pas era itu gitu. Setuju. Oke, nah dari ketertarikan Mas Ricky sama dunia radio nih, akhirnya kan Mas Ricky mulai tertarik juga sama item-item yang ada di radio, siarannya, kemudian penyiar-penyiarnya. Penyiar-penyiarnya pasti itu. Penyiarnya pasti ya. Ada penyiar-penyiar yang masih memorable kayaknya. Iya. Nah setelah itu apa yang menarik Mas Ricky di industri radio? Jadi gini, waktu dulu pas dengan radio tuh memang ya kalau dulu tuh era personality ya, jadi penyiarnya zaman dulu tuh luar biasa ya, kayak artis lah zaman dulu ya. Betul. Mungkin ada yang bawain makanan. Oh iya, itu jadi siaran apa terus tiba-tiba ada yang ngirim makanan gitu kan ya. Makanya terus juga ini apa, dari situ juga kita tahu apa banyak penyiar yang kualitasnya bagus gitu ya, artinya entertain segala macam. Sampai banyak artis-artis yang mungkin terkenal di era itu tuh awalnya juga dari radio gitu kan. Jadi kalau sekarang kan artis yang di TV terus ke radio ya, caranya banyak kan dulu ke radio. Nah, waktu itu saya di radio OS dan juga beberapa radio ini apa di Bandung itu, saya kebanyakan teman-teman saya ikutan fans club itu ya, jadi lebih pengen jadi penyiar tuh. Gitu kan gambaran dia. Jadi ada training satu obsesi juga ya jadi penyiar. Banyak teman-teman saya kayak begitu. Cuma waktu itu saya nggak diajak dulu teman-teman. Padahal mereka udah training gitu kan. Gila tuh gue nggak diajakin gitu kan. Paham banget gitu. Nah terus dari ini apa? Ada satu hal yang saya suka di radio itu adalah jingle-nya sebenarnya. Jingle. Jadi kalau radio punya jingle, ada punya jingle, kayak CBS punya jingle dan lain-lain. Station ID ya. Station ID gitu kan. Waktu itu akhirnya saya sering rekam tuh. Jadi kalau orang lain ngerekam lagu, saya ngerekam jingle-nya. Masih ingat jingle yang paling disuka di saat itu? Banyak ya. Banyak ya. Oke, satu aja. Ada jingle-nya Radio OS. Apa itu? Boleh kayak CBS gitu kan. Banyak. Yang OS kayak apa jingle? Apa ya? Kalau yang pendeknya biasanya nyebut nama itu yang radio-nya. Kayak OS 103 FM gitu kan.
Kalau ada namanya Bourbon 5.8 ada High FM, nah kayak gitu. Kayak gitu lah pokoknya. Nah, dulu saya pikir si radio yang buat gitu kan, in house gitu kan buatnya. Oh ternyata ada PH-nya yang buat gitu kan. PH-nya di mana gitu kan? Nanya gitu. Oh ternyata di Amerika buatnya. Amerika gitu. Nah, jadi ceritanya, udah waktu itu saya cuma nyiapin kaset kosong. Saya minta ke radio, minta direkamin jingle-nya. Ini ada yang nanya gitu kan, karena orang Sunda, orang Bandung misalnya. Kayak mana minta etat? Ya mana minta diputerin lagu gitu. Biasanya orang lain bisa minta direkamin lagu, sebenarnya lagu hits apa direkamin gitu. Operatornya kan rekamin gitu. Kalau itu saya jadi buat suatu kosong itu minta. Kasih apa tuh ke operatornya supaya dikasih itu? Kalau bawain martabak gitu kan? Kadang kan ngasih duit ya. Ngasih duit. Cuma kalau itu saya resmi, jadi minta ada surat, buat surat, minta ke manajemennya, minta direkamin gitu. Jadi waktu itu saya mulai koleksi tuh mas, koleksi radio. Terus pas waktu itu di Bandung itu kan siaran Jakarta masih bisa ketangkep ya kalau ada beberapa radio. Karena siaran dulu nggak 24 jam. Misalnya kayak Prambos itu setelah jam 12 malam misalkan di weekend, di Sabtu gitu ya ke malam minggu saya masih dengerin itu sampai pagi. Jadi musik segala macam juga, jinglenya segala macam sampai terus siaran Trijaya itu kalau siang-siang tuh masih bisa ketangkep tuh di Bandung Selatan. Ada apalagi misalnya di Lembang tuh ada beberapa radio Jakarta nyampe tuh. Jadi bahkan gini ya dulu puncaknya kayak arah ke sana antenanya udah radio Jakarta tuh belasnya radio Bandung. Nah kayak gitu. Belum ada kanalisasi ya. Betul. Jadi kan frekuensi sama tuh. Jadi misalnya kalau di Jakarta 102,3 FM zaman dulu Prambos kan, di Bandung ada Rase. Nah ketika Rase off, Prambosnya masih bisa dengar gitu. Nah kayak gitu. Jadi jika mulai saya kumpulin gitu kan, nah terus lama-lama ini apa? Dapat tuh kontak pesan di Amerikanya. Dulu biasanya radio itu dapat demo CD gitu ya untuk jingle untuk apa dipilih untuk recorder. Nah saya bilang ke mereka bahwa ini saya untuk koleksi. Akhirnya dapat tuh akhirnya mereka punya jingle baru kirim ke saya gitu. Jadi terus lama-lama gini mereka hubungin saya, ini ada request dari Radio Indonesia nih. Bener nggak radio ini? Soalnya kadang-kadang apa ya ada teman-teman radio yang request cuman nggak ada follow up gitu follow up nggak ada gitu kan. Mereka mau tanya ini radionya ada atau enggak, dia masalah kan masalah paralisi segala macam yang mereka sangat khawatir juga. Akhirnya saya ngebantuin itu mereka. Boleh, ini radionya ini ada nih. Saya belum tahu nih misalnya. Ntar juga make sure aja di frekuensi sekian. Kok frekuensi ini nggak ada sih. Saya juga nyatet intinya kan waktu itu. Nah, terus lama-lama gini aja nih kata dia. Mau nggak kamu jadi produser Indonesia? Jadi representatifnya ya. Jadi gitu kan. Waktu itu di apa ini pas zaman tahun 2000 lah, sorry 98an gitu. Jadi pas lagi Krismon, jadi pas Krismon itu saya ditawarin salah satu ini pak produser Amerika yang paling mahal di sana. Itu konsepnya karena gini, kenapa paling mahal? Karena si jinglenya konsepnya artis yang melakukannya membuatnya. Jadi vokalisnya ada Whitney Houston, ada gitu. Nah terus kemudian juga ada misalnya saksofonisnya Jeff Collins gitu. Jadi memang mahal sih gitu kan. Nah itu dapetnya itu pertama kali tuh paling terkenal di Amerika gitu. Boleh nih tawarin ke asalnya teman-teman saya gitu kan. Pas kan ngobrol gitu, mahal, mendingan beli pemanjang. Karena waktu habis 100 juta satu itunya sekali beli. Tahun 98 100 juta. Ini lah saya nggak renewable kan. Kalau saya ini mendingan beli pemanjang lah gitu kan. Nah terus, alhamdulillah tuh, alhamdulillah sebenarnya. Kalau saya di situ banyak proses jadi di tahun pertama nggak bisa jualan karena nggak laku. Lagi habis tahun pertama aja tahun 99 lah. 99 ya. Nah udah itu kondisi lebih bagus akhirnya ada win-win solution jadi nggak terlalu mahal atau apa. Jadi posisi saya jadi menegosiasikan itu antara beli dan jualannya. Ada misalnya sampai turun sampai 70 juta atau kayak gituan, ada besar yang beli gitu kan. Karena dibandingkan sama yang lain kayaknya lebih oke gitu kan. Ordernya oke. Kita ini aja mainkan trik yang ini katanya. Oke, waktu itu dapat tuh. Nah, dari situ mulai brand-brand besar kayak saya datang ke Jakarta ke Prambos kamu jadi klien saya segala macam gitu. Asalnya memang Bandung doang gitu. Bandung. Karena waktu itu dapatnya ini mas di tahun itu hanya Indonesia. Di beberapa tahun kemudian
dikembangin tuh ke Southeast Asia gitu. Oh. Dengan Mediacorp, Singapura, segala macam kita ini juga gitu kan. Terus dengan Dan Mas Riki tetap menjadi perwakilannya. perwakilannya, tapi marketnya dilebarin gitu. Oke. Nah terus sampai ke dapat Asia Pasifik tuh, mulai dari Lebanon sampai ke Oceania gitu. Nah, jadi banyak lah ini banyak teman-teman radio dari luar Indonesia yang mereka develop apa di India gitu. Lumayan lah gitu. Jadi sebenarnya intinya di branding, saya lebih suka di brandingnya itu. Seru ya. Dari mulai passion dia awalnya suka radio, dia nongkrong ke stasiun radio gitu sama teman-temannya, koleksi jingle sampai akhirnya sukses jadi salah satu representatif PH untuk pembuatan jingle. Betul. Nah, setelah ini Mas Riki berkarir di bidang yang lain. Nah, kita akan ulas lagi setelah yang berikut ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Mas Riki, Mas Budi. Tadi kita udah bincang-bincang 2 sesi tentang perjalanannya Mas Riki dari masih SMP, Masih saya masih tebar pesona, sampai pengalamannya Mas Riki menjadi representatif PH dari Amerika ya? Kita ada waktu itu sampai 30 company ya sebenarnya. Wih, Coba di Amerika sama di UK dan Europe sebenarnya. Oh, Seru-seruan aja sih Mas. bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan di sesi berikutnya. Mas Riki, ayo kita lanjutkan cerita. Oke. Mas Riki, boleh tahu nggak setelah sibuk di jingle dan segala macam, kelanjutannya Mas Riki kegiatannya apa? Ya sebenarnya kan di jingle tuh lebih ke station branding gitu ya. Oke. Lebih ke misalnya tools untuk imaging radio gitu. Nah, waktu itu juga karena salah satu imaging ini kan bagian dari tools radio gitu. Dia koneksinya dengan yang lain gitu. Jadi misalkan dengan konten gitu. Saya juga akhirnya dipercaya tuh untuk beberapa produsen di sana gitu untuk di konten internasional syndication di Asia juga gitu. Jadi termasuk yang terakhir kayak si American Top 40-nya Ryan Seacrest, terus kemudian zaman dulunya Casey Kasem gitu. Saya tahu Ryan Seacrest tuh. Saya tahunya dari American Idol. Iya betul. Iya ya. Iya betul. Iya ya, dia penyiar radio yang dipakai di American Idol. Betul. Dia penyiar Kiss FM Los Angeles gitu kan. Terus dia jadi host American Top 40, dia juga host American Idol, juga di entertainment segala macam. Oke. Contoh sukses orang Radio ya. Mas Riki, sindikasi program-program apa yang Mas Riki sampaikan dan gimana cara pelaksanaannya? Kebanyakan memang acara-acara yang lebih chart show ya gitu dari Amerika segala macam. Mereka rata-rata radio di sini atau di Asia Pasifik, mereka sistemnya berlangganan gitu. Jadi kita ada kontrak per tahun gitu. Nah, jadi misalnya ada hak eksklusif misalkan di Indonesia misalnya di kota apa gitu, kemudian di Singapura apa sebenarnya. Masih ada yang masih berlaku sekarang? Masih. Jadi kalau ada stasiun radio yang ingin bekerja sama bisa menghubungi. Call me. Mas Budi, ada yang ingin ditanyakan lanjutan? Iya, Mas Riki kan saya juga sempat baca biografi Mas Riki ini. Gimana tuh bacanya? Saya juga curiga ya. Baca mana nih? Siapa yang nyebarin? Pas saya ada hubungannya sama dunia broadcast. Nah, Mas Riki ini infonya sekarang lagi develop sesuatu yang bisa jadi tools jualan. Terus jualan. Hubungannya adalah database. Ya. Oke. Di institusi yang sekarang nih Mas Riki mungkin bisa cerita apa sih yang dilakukan sama Mas Riki? Oke. Kita waktu ini ada teknologi gitu ya untuk monitoring radio dan media lain kayak TV gitu. Oke. Jadi misalnya untuk radio tuh kita memonitoring detik per detik satu station gitu ya misalnya. Jadi misalnya dari jam 00 sampai jam 24 tuh tiap jamnya kita punya datanya. Aktivitasnya. Nah, kemudian setelah direkam itu ada teknologi yang bisa memisahkan mana iklan, mana lagu, terus juga mana penyiarnya gitu, suara penyiar segala macam. Kemudian itu ada data analitiknya. Itu yang sebenarnya dipakai untuk teman-teman industri radio dan juga stakeholdernya itu. Pertama misalkan untuk bisnis intelligence. Jadi kalau misalnya ada iklan X gitu ya. Jadi bisa tahu ya iklan ini
dipasang di radio mana dan seterusnya. Penyebarannya di mana aja, di frekuensinya berapa gitu kan, dari sektor industri apa gitu kan. Lumayan lengkap lah itunya informasi. Sudah ada di berapa kota? Sekarang kita monitoring ada di 6 dan minggu ini kita nambah jadi 9. Rencananya cover 11 kota Nielsen gitu ya di quarter 1 ini. Di tahun ini mungkin ada taman-taman kota besar lainnya yang potensialnya kayak misalkan Malang, Cirebon, Balikpapan. Tapi untuk sementara yang 6 kota itu ada di mana? Greater Jakarta, kita nyebutnya Greater Jakarta, Jakarta Raya gitu ya. Termasuk Jabodetabek ya? Jabodetabek. Ya. Oke, Jabodetabek. Kemudian Bandung, Greater Surabaya. Greater Surabaya. Kemudian Semarang, Gresik tuh ya? Iya Gresik. Oke. Ya terus kemudian juga Semarang, Yogyakarta, Medan. Oh Medan. Oke, tambahannya menjadi 9. 9 itu kita kan nambah itu pertama di Solo, kemudian Denpasar, dan Palembang. Itu kapan nanti kayaknya? Minggu ini. Minggu ini. Oh, berarti nggak lama lagi menjadi 9. Betul. Dan rencananya menjadi 11. 11 masih di sekitar Maret atau April. Maret atau April. Sekarang udah Maret nih. Ya, betul. Ini akhir lah sebenarnya. Jadi minggu depan udah harus 11 nih. Mudah-mudahan. Kita sih seneng banget tuh bisa nambah banyak gitu. Nambah banyak ya. Dan dari target 11 akan berkembang lagi atau memang stick di sana? 11 kota ini kan sebenarnya berdasarkan datanya Nielsen ya. Jadi kita coba nyamakan itu. Jadi Pak, menurut mereka itu data ya kota yang potensi gitu. Coba kita juga lihat juga banyak kota lain itu yang belum mereka monitoring itu oleh Nielsen, tapi potensinya bagus gitu. Misalnya kayak Cirebon gitu kan, Malang, secondary city ya. Betul. Jadi sebenarnya bukan kita ngejar ke ibu kota provinsi ya, cuma kita lihat lagi tuh sebenarnya yang potensi. Makanya juga kita butuh dari teman-teman agensi kayak Bright gitu. Ini sebenarnya ada kota apa lagi sih yang lagi seru gitu kan? Bisa kita coba monitoring gitu. Iya. Oke, dari monitoring itu apa yang bisa dihasilkan Mas selain intelijen Mas? Nah, yang kebutuhan kita sebenarnya kalau dari beberapa diskus dengan teman-teman radio gitu ya, ada dua sisi. Jadi kalau teman-teman di Jakarta gitu lebih ke business intelligence, kalau teman-teman radio di luar Jakarta gitu lebih ke ini membantu bukti siar. Dan terkoneksi dengan agensi sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ini situs ini bisa jadi hub gitu kan, jadi menghubung antara radio, station juga dengan agensi, dengan pemasang iklan segala macam. Jadi si advertiser ini nggak perlu nunggu sampai akhir bulan, dia dalam periode tertentu gitu ya, dia bisa langsung melakukan pengecekan lebih cepat dan real time sebenarnya. Real time ya. Oke. Iya. Menarik ya. Baik. Ini sudah berapa lama dilakukan Mas? Sebenarnya kalau dari partner saya cerita tuh udah 3 tahunan nih sebenarnya. 3 tahun. Jadi memang di tahap 3 tahun pertama atau di 2 tahun pertama tuh memang lebih konsentrasi di pembentukan data yang reliable gitu. Jadi memang kita harus ngecek data segala macam gitu kan. Teknologinya udah siap nggak? Makanya baru setelah itu ada dikenalkan gitu. Gitu. Dan sekarang sudah bisa diperkenalkan ya? Sudah bisa digunakan. Sudah digunakan dan sudah bisa diperkenalkan serta bisa ditawarkan berarti. Betul. Berarti kalau yang berminat gimana caranya? Kontak saya juga. Saya itu siapa nih? Berminat kontak kami. Juga Bright nih sebenarnya. Jangan sebenarnya dong. Tapi memang benar. Memang benar adanya gitu. Bisa kontak. Jadi memang ini kalau di beberapa negara yang maju untuk monitoring teknologi monitoring ini sebagai baseline sebenarnya, baseline bisnis gitu ya. Jadi satu radio atau media gitu atau TV segala macam itu bisa tahu sebenarnya kondisi di marketnya, iklannya kayak gimana. Misal kan sebenarnya ada dua ya, musik dan iklan yang dipantaunya gitu kan. Jadi bisa ketahuan tuh misalkan kalau di musik high rotation itu lagu mana sih sebenarnya yang banyak disukai atau dia sering diputar di radio gitu kan. Sehingga nanti membantu tim program di radio itu lebih menentukan musiknya nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Soalnya yang paling banyak diputar kecenderungannya gitu ya, itu lebih banyak disukai gitu sebenarnya. Kayak begitu. Mas Riki, ini ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul di saya nih. Karena gini Mas Riki, tadi nyinggung-nyinggung kota Nielsen gitu. Apakah Mas Riki dan tim juga melakukan riset seperti yang Nielsen lakukan? Kan kondisi itu riset pendengar ya sebenarnya. Nah,
kita lebih ke riset ke monitoringnya sebenarnya. Oh, oke. Sehingga nanti sebenarnya kalau di beberapa klien kita ya itu mereka mengkombinasikan gitu, mengcompare data dari sisi pendengar dan dari sisi monitoring diri kita. Oh, oke. Sebenarnya tools yang saling melengkapi lah sebenarnya. Iya, berarti jelas bahwa biasa di satu pihak dengan kegiatan Mas Riki di satu pihak betul. tidak bertabrakan ya, tapi Tidak. saling melengkapi ya. Saling mendukung, jadi Saling saling mendukung ya. Teman-teman di dinas juga kita sempat discuss gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang bisa kita support gitu sama Oke. data gitu. Makin membuat data mereka makin oke gitu. Oke, baik brothers, nih diskusi kita serius terus nih. Nanti di sesi berikutnya saya akan coba melihat Mas Riki apakah Mas Riki masih memiliki memori yang baik di masa kecilnya. Tunggu di sesi berikutnya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Masih dengan Mas Riki yang sudah cerita banyak tentang pengalaman beliau di dunia radio sampai aktivitasnya sekarang. Nah, untuk saat sesi ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Riki tentang apa ya? Nostalgia atau pengalaman beliau di masa kecil. Ada dengan saya nih. Kita mau mulai dari masa kecil atau langsung ke masa remaja? Jangan. Mas Riki, dulu SMA, SMP di kota mana? Di Bandung saya. Di Bandung ya? Saya lahir di Bandung sampai kuliah saya di Bandung. Oke, SMP-nya SMP apa? SMP 1 Bandung. SMP 1 Bandung ya? SMP Negeri 1 Bandung. Saya pengen tahu apa Mas Riki masih ingat kelas 1-nya satu berapa, kelas 2-nya ingat banget. Nah, sekalian sebutin wali kelas dan teman-temannya Mas Riki. Waduh. Silakan, ayo. Dulu tuh kan gini, kalau di SMP 1 itu kan ada 10 kelas ya Mas ya. 10 kelas. Satu angkatan. Pakai ya satu angkatan 10 kelas gitu kan. Setiap kelas ada pakai huruf tuh. Ya, 1A, 1B, 1B gitu. Nah, terus biasanya naik kelas 2 terus naiknya 2A gitu. Terus kemudian dari 1A ke 2A ke 3A. Jadi makanya apa gitu. Jadi saya di kelas H ya. Jadi H. Iya. Oke, 1H, 1H gitu 2H, kan. 3H. Iya. Gampang banget ya. Makanya gampang ternyata. Nggak ada perubahan teman-teman. Kenapa? Perubahan teman-teman dari 1H ke 2H. Oh enggak, mayoritas sama semua. Jadi kecuali kalau misalkan ada teman-teman yang di pindahan gitu ya, Oke. itu baru nambah gitu. Sekarang tolong sebutkan 5 teman dekatnya Mas Riki waktu di SMP dan sapa mereka untuk nonton Mas Riki di channel ini. Aduh, teman saya. Ya, begini. Ada yang unik ya dari saya dulu tuh pas lagi SMP tuh. Saya kalau kan di jam istirahat ya Mas ya. Nah, jam istirahat tuh saya nggak main sama teman sekelas gitu. Kita lagi kelas lain gitu. Jadi pas reunian tuh kita lebih kenal apa maksudnya ya dengan banyak dia hampir semua. Sebentar. Gua agak curiga nih bahasa ngelesnya gara-gara dia nggak punya teman kelasnya, makanya sebagai teman kelas lain gitu. Atau memang nggak gitu. Jadi gini. Itu ya teman-teman saya bilang gitu ya. Dia mau pernah gaul sama kita. Gaul sama yang lain lah. Jelas ya mereka. Tapi inget dong 5 teman sekelasnya ya. Oh, iya. ingat. Iya, ada teman sebangsa saya namanya Nendi Subakti. Siapa? Nendi Ini cewek cowok. Cowok. Oke. Aduh, padahal kalau dulu bisa milih ya gitu. Cowok terus ada yang namanya Cucu. Cucu tuh cowok juga dong. Dia tinggal di Bandung juga gitu. Namanya Cucu Wahyudin. Kemudian saya nyebutin cowok-cowok aja ya. Terus ada namanya Rano Karno. Iya bener Rano Karno. Di pas lagi di perkenalan gitu ya, kelas 1 Namanya Rano Karno, wah artis. Jadi pas begini ya pas kemarin ini temenan di ini apa Facebook gitu ya. Jadi waktu itu ada yang coba ini saya wah baru kali gue di sama artis Rano Karno. Di rumah kok bukan itu gue gitu. Nah itu namanya Rano Karno. Panggilnya Rano ya. Terus ada yang namanya Rudi. Muhammad Ridwan ya, Rudi. Udah 4 ya gitu ya. 4. Sama mungkin dari Rudi ya. Aslinya Muhammad Ridwan. Rudi Muhammad Ridwan. Oh, Rudi Muhammad Ridwan. Ya. Oke.
dia jago nyanyi lah waktu itu. Juga apa? Terus kemudian ada namanya, ada kan banyak sih kan, ada yang namanya unik terus segala macam gitu kan, ada namanya Pamadaraji. Kan jarang ya nama itu, jadi kita manggil Aji gitu. Nah itu juga kan jadi orang India bos. Enggak, kayak orang Sunda kayaknya. Pakai Aji, cuma namanya khas banget gitu, jadi jarang gitu kan, mungkin unik gitu kan. Kalau yang lainnya saya hampir sering ingat lah teman-teman mana aja gitu kan. Di luar kelas juga ada banyak gitu. Sekarang wali kelasnya masih ada? Wali kelas yang pertama namanya Bu Kartini, kelas 1 ya. Nah, itu guru apa? Dulu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Selamat tahun. Orang ini apa benar nih muridnya? Yang kelas 2? Kelas 2 namanya Pak Jumardi, guru PMP. Guru PMP. Oke. Aduh, yang kelas 3 sih. Aduh. Ibu biasanya SMP kelas 3 tuh lagi mulai. Iya. Aduh, mikirnya nggak bu guru waktu itu. Bu guru maaf nih, kelas 3-nya lupa. Saya ingat beliau tuh guru matematika gitu. Guru matematika. Cuma saya, lupa namanya. Aduh, punten pisan bu, namanya. Gitu. Kalau guru yang favorit atau guru tergalak di SMP? SMP berapa ini? SMP 1 Bandung. SMP 1 Bandung. Guru yang tergalak atau guru terfavorit? Aduh, siapa ya? Nah. Baik-baik semua sebenarnya ke saya, kecuali ke teman-teman saya mungkin ya. Soalnya gini, pas lagi apa reuni, berapa kali kita reuni kan, ini guru masih apa sama saya gitu. Oke. Wah, kenal namanya juga, saya juga kaget kan, itu pas ngobrol gitu. Guru yang kenal Mas Riki ya, Mas Riki yang lupa sama gurunya. Kenal juga sih. Oh, kurang aja. Bukan yang pertama, biasanya guru langsung apa ya, langsung menyapa. Gitu. Iya. Padahal itu udah 20 tahun misalnya, udah nggak ketemu gitu. Oh, alhamdulillah ada masih kenal saya gitu. Kalau yang lain sih teman di luar kelas tuh banyak, ada kebanyakan temen cewek sebenarnya di luar kelas. Itu aja pokoknya. Soalnya ketok-ketok banget tuh di Bandung anak-anaknya gitu. Jadi kita ketahuan deh. Ini masa SMP aja kayak begini nih, gimana masa SMA nih? Biasa aja sebenarnya. SMA kan zaman ini mulai apa nge-band anak-anak metal. Saya bukan anak band sebenarnya. Jadi saya ke foto model dulu. Enggak deh. Tapi ada potongan loh, foto model. Masa sih? Iya, benar. Saya jadi keingetan, jadi pas zaman SD tuh kita ada buku apa? Buku kenangan. Jadi temen sebangku saya itu KM gitu ya, namanya Alvin gitu. Dia rajin tuh buat namanya kesan-kesan teman gitu. Jadi dia misalnya dari absen pertama sampai absen terakhir tuh dia ngasih ini apa pendapat teman-teman gitu. Tentang sini apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, waktu itu ada testimoni, setiap anak dikasih testimoni itu 3 gitu. Jadi bisa nama saya, lahir kapan, alamat di mana, teman, kesan-kesan teman menurut kamu tuh kayak gimana. Nah, itu tuh di situ ya pokoknya salah satu yang hubungan dengan tadi pertanyaan itu ada teman saya bilang gini, dan saya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Dia bilang dia bilang orangnya cakep cuma dirahasiakan. Pas saya nanya akhirnya berarti lu nggak nge-expose lu punya itu gitu. Dan namanya anak-anak nggak ngerti lah pokoknya. Saya baik sama teman-teman aja. Dan itu juga sebenarnya apa ya, sampai saya besar juga nggak merasa gitu. Cuma kejadian mulai kelas SMA mungkin mulai kenapa sih orang ini kenapa kita itu mulai benar kata Mas Rizal. Dan dari ngobrol-ngobrol ini kan akhirnya keluar pengalaman-pengalaman masa kecil ya. Sekarang pengalaman SMA. SMA berapa dulu? Saya di SMA Negeri 9 Bandung. SMA 9. Ya, SMA 9 itu pada suka ya. Bukan di ini Husein, satu negara. Apa itu tuh saya dulu SD-nya di SD Angkasa 1 itu jadi dari situ karena rumah memang dekat situ di lokasi ya. Pelajaran Panggu itu kan dekat kan lo. Iya. Daerah satu kecamatan lah gitu kan sebenarnya. Jadi SD di situ, SMP 1 itu di daerah Pasir Kaliki agak jauh dikit, terus akhirnya balik lagi ke situ. Sama jadi satu-satunya sekolah yang tetanggaan dengan Pak Habibie gitu. Jadi tiap jam itu ada pesawat lewat tuh. Jadi sekolah kita salah satu pesawat yang dikasih pesawat gitu. Tolong disebutin kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA-nya. Kelas berapa aja? Saya dulu di kelas 15. 15. Terus 2
29 310. jurusan apa? Jurusan sosial. Sosial. Ya, sebenarnya apa ya? Banyak yang ini apa? Kaget gitu pas Kenapa saya masuk sosial? ya betul. Karena saya dulu ekskul ikutannya kelompok ilmiah remaja. Jurusannya kimia. Wah, Fabius kimia. Iya. Ikut lomba juga ikut ya, gitu kan. Nah, jadi perwakilan sekolah ikut. Bawa itu apa? Batu Giri sama 3 Bandung gitu. Nah, jadi sampai guru pembimbing saya itu guru kimia. Kaget gitu. Kenapa masuk ke sosial ya? Are you sure? Masuk sini beneran Bu, saya gitu. Memang waktu itu ceritanya nilai saya sosial sangat jauh lebih bagus gitu. Oh, oke. Dan apa memang dulu saya suka geografi gitu kan segala macam. Jadi bukan karena ada seseorang yang masuk IPS kemudian Anda ikut masuk ke IPS. Oh enggak. Nah, kita terus terang aja di sini. Terus terang aja karena itu kan udah kecengan saya banyak fisika. Itu fisika. Iya. Oh, jadi lebih seneng sama perempuan yang suka eksak ya? Aduh gimana ya? Kalau ini saya punya temen dekat ya SMA gitu. Dia cerita gitu. Ya, pas ngobrol-ngobrol ini gitu atau ngumpul-ngumpul. Ternyata dia punya perhatian gitu. Dia punya perhatian ke Anda. Perhatian artinya menjelaskan lu kriteria lu tuh sebenarnya kayak gini orangnya gitu. Kesukaan lu kayak gini, gitu. Tipe lu tuh kayak gini gitu. Waktu itu diceritain, lu tipenya pintar. Artinya memang jurusannya kalau biologi fisika lah. Artinya lebih scientist ya. Anak sosial juga yang pintar, lebih pintar sosialnya gitu kan sebenarnya. Kemudian Judas. Jadi banyak yang memang yang dulu yang cantik Judas gitu. Cuman kalau udah dekat ya, kalau udah manja loh. Jadi banyak kan kayak gitu. Jadi dia teman saya bilang ciri apa? Kebanyakan yang dekat sama saya gitu, itu lebih pintar gitu, cerdas gitu ya. Terusnya juga apa? Cantik dan juga jutek ya semuanya bahasanya. Yang sekarang gimana yang di rumah? Oh iya, pintar loh. Jadi kan ini pintar, cantik. Iya. Dan alhamdulillah. Memang dulu Judas. Tapi sekarang enggak lah gitu. Tapi memang kalau saya kalau orang-orang kayak gitu ya, memang mungkin karena cantiknya ya, berarti gue ini gitu kan. Tahu lah mungkin. Mbak siapa namanya? Oh jadi sini dong kan. Siapa? Istri? Istri. Namanya Asti. Mbak Asti. Jadi kriterianya Mas Riki dari dulu adalah pintar, cantik dan Judas ya. Sebenarnya bagus sih, baik. Makin kenapa makin baik ya? Berarti baik kok Mas Riki. Mungkin tegas kan ya, bukan Judas ya. Wah tegas. Kalau tegas gini Mas Budi, Mas Riki nanti pulang jam berapa? Jam 10, awas ya. Itu tegas ya. Iya. Pas waktu SMA nih, pasti masa remaja punya sosok artis idola kan. Dari yang cowok siapa ya? Oh, artis idola yang cowok ya? Oke. Mesti cowok nih. Saya juga bingung. Kadang-kadang gini, cowok ya. Dalam negeri, luar negeri. Dalam negeri aja. Dalam negeri. Siapa ya? Artis penyanyi gitu maksudnya? Iya, apapun lah idola. Maksudnya apa ya? Idola anak muda gitu atau idola Mas Riki pada zaman itu, pada saat itu siapa? Dulu kan gini ya. Kalau dulu kan zamannya teknokratnya Pak Habibie lah sebenarnya kan gitu, orang lihat Pak Habibie keren lah gitu kan. Tapi Pak Habibie kan bukan artis. Juga public figure ya. Kan favorit ya. Oh iya favorit. Tapi kalau artis siapa? Artis. Cowok lagi. Cowok ya. Siapa artis? Bukan Rano Karno pastinya. Bukan. Iya. Saiful Jamil. Aduh. Belum ada ya, belum. Di atas saya itu. Dulu sebenarnya pas zaman itu lebih kalau nonton yang maksudnya Tom Cruise ya kalau ini. Tom Cruise. Dari luar berarti. Soalnya kan ini pilot gitu ya, sebelum mau di Top Gun ya, film Top Gun gitu kan, keren banget gitu kan. Sampai ini dan masih flamboyan sampai sekarang ya, Tom Cruise ya. Ya banyak yang suka ya gitu ya, cewek gitu. Ya gitu-gitu deh. Sekarang kalau yang perempuan dulu sebenarnya saya lebih suka gitu kalau lihatnya gitu ya. Sebenarnya kalau di film tuh Ida Yasa sebenarnya. Ida Yasa. Kenapa? Kalau wanita dari Indonesia, kalau
laki-laki dan terus ada foto model dulu yang saya suka juga ya. Karena begini adik atau teman-teman cewek itu kan juga langganan majalah gadis atau apa gitu ya, soalnya itu merek tuh salah satunya suka tuh Betari Carlinda. Oh, oke. Kalau di catatan si Boy itu jadi adiknya si Boy. Oke. Nah itu. Ya. Sebentar, catatan si Boy di zamannya Mas Riki ya? Iya, Mas Riki. Oke. Saya mungkin di episode keberapa kali ya, bukan yang pertama kali. Kalau pertama kan Ada yang pertama kali di masanya Mas Budi kan? Oh iya. Kebalik ya. Iya, kan saya keberapa gitu kan ya. Iya. Oke, Brothers, menarik banget nih cerita-ceritanya dengan Mas Riki. Kita masih belum berakhir, masih ada sesi satu lagi. Masih ada satu lagi. Jangan kemana-mana. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di Warung Kopi Radio Streaming Bright Jakarta. Masih bincang-bincang sama Mas Riki dan Mas Budi Bright. Mas Riki, Ya. ini kita ada di sesi terakhir. Oke. Nah, saya pengen dapetin kesannya Mas Riki ketika diajak ngobrol-ngobrol di studio Radio Bright. Pertama kaget ya, karena nggak bilang-bilang tuh ngajakin ngobrol. Nggak ada briefing ya. Iya, aduh langsung main ini aja main narik doang gitu. Seru lah sedikit, Seru ya? Biar lebih natural, Mas. Iya betul. Spontan, ya. Ada huhui mungkin. Makan huhui. Iya. Jadi kesan-pesannya adalah kaget. Kaget. Kaget ya. Oke. Mas Riki, boleh nggak minta tolong nih untuk sebelum closing statement nih, Mas Riki mengajak teman-teman Bandung SMP dan SMA-nya disapa teman-temannya, kemudian suruh komen atau suruh nanggepin bener nggak cerita yang disampaikan tadi. Diklarifikasi ya. Waduh. Oke. Iya. Jadi siap-siap diserbu netizen setelah ini. Masih bisa. Saya mesti bilang apa nih katanya? Oh ya, halo teman-teman, dulu satu sekolah saya di SMP 1 Bandung, lulusan 91, kita nyebutnya Kesatrian 91 gitu ya. Kesatria. Kemudian juga teman-teman di SMA 9 Bandung, angkatan 94, Niners 94. Oke. Jangan lupa mau komen silakan aja. Pokoknya bagus-bagus lah ya. HD. Oh iya, tadi belum disebut tuh ya teman-teman SMA-nya siapa aja? Pas SMA banyak ya, ada Dendra, sebelum saya gitu. Terus juga ada banyak ya, Andri Wiguna, panggil Awi gitu kan. Kemudian ada Nana, kemudian juga ada apa ya? Tommy, terus juga ada ceweknya, ada Rizda, ada Oci, ada Irma, ada Teni, ada Lita. Banyak lah pokoknya. Saya nggak tahu sebutin nama itu benar teman-teman SMA-nya atau hanya sebut nama doang. Cuma kenal doang kan. Oh, dia main kemana gitu, saya mah diem gitu. Mudah-mudahan teman Mas Riki tadi semuanya sehat-sehat ya. Amin. Ya, nah Mas Riki, closing statement-nya untuk ngobrol-ngobrol di Warung Kopi Radio Bright. Aduh, seru banget nih. Jangan lupa undang saya lagi. Iya, ngomong lagi. Thank you banget udah undang saya, Mas. Oke. Baik. Brighters, itulah ngobrol-ngobrol saya sama Mas Riki Brantatmaja dan Mas Budi. Silahkan closing statement-nya. Ya, oke Brighters, terima kasih udah nyimak kami. Tadi Mas Riki udah bilang kalau mau komen ya bagus-bagus aja. Kalau menurut saya komen apapun silakan. Jadi Mas Riki punya kesan bener ya sih yang disampaikan itu. Sekali flashback ya. Oke, terima kasih Mas Riki udah bisa. Sama-sama, thank you Mas Budi. Terima kasih juga buat teman-teman Mas Riki yang nantinya mau banyak komen-komen di kolom Mas Riki. Ya, sampai ketemu di obrolan Radio Bright berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.